disesuaikan dengan pemikiran mereka. Ya BMI ini piye Miss? Oke, piye maksudmu iya, aku selama ini nih sebentar, selama ini nih Miss Yuni tidak pernah menanyakan perasaan kalian. Selama ini Miss Yuni habis buat konten ya wis ben karena Miss Yuni tidak pernah mencari sesuatu yang viral nih. Miss Yuni nanya banget sama kamu, dengan peraturan bea cukai dari hatimu yang paling dalam apa sih? Dari hatiku yang paling dalam, misalnya aku tol yo, ini lelane aku tol yo, misalnya aku setuju nggak apa-apa, misalnya barang kargo, kiriman kargo itu nggak apa-apa, gawe paket pindahan itu walaupun ribet, ada yang kudu nang KBRI, ada yang kudu ngurus ini, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman aku kan ya mikir kanca-kancaku kabeh to Miss, ya lek sing ngerti koyo adik-adik ngene iki, adik kan ngerti yo, alhamdulillah yo, diparingi Gusti Allah ki rada ngerti titik. Jadi adik iso moro ning KBRI, pemene moro ning imigrasi yo iso mlaku-mlaku yo sik kuat, sik rasa kayak gitu loh. Tapi lek misale mbak-mbake sing wis sepuh ning kene yo enggak trimo cah cilik-cilik koyo aku ngene iki lho Miss. Kan yo kadang mbak-mbake sing wis sepuh kayak terus bano ngurus selagi dia ngurus pengiriman arep ngirim duit terus dadak titip kancane kayak sik di kongkon ngirim barang kok mulai misalnya barangnya oke terus benar arep ngirim di anake tok lho. Mek guru kirim di anake ning omah anake iki pengen mbok yo aku pengen rasane tok Bu barang Hongkong ngono. Yo normal lah. Mbok yo aku pengen tok Bu ngrasakne barang Hongkong iki kok piye. Terus baru dia kirim di anake. Enggak barang bekas. Ya barang baru tapi enggak banyak ya. Tapi sik dirumit nek ambek ngurus iki, ngurus iku. Lah kok masak nih, wong adewe lho jarene adewe iki penyumbang devisa terbesar, to adewe iki pahlawan. Kok pahlawan kok maling? Kok koyo ade nyelundupne barang opo wae ngono. Oke. Lek mereka niatnya cuma melindungi sing di Indonesia apa UMKM ya Miss. Mbok gak roh aku pokoknya yo kuwi. Ya kan saiki Shopee sing software ditutup toh. Ya wis lah enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi ibaratnya kok yo nang BNI barang. Oke, tapi kan sebenarnya yang kita kirim itu bukan dijual toh, Dok. Benar nggak sih? Yang kita kirim itu kan buat keluarga toh. Benar nggak sih? Iya pasti buat keluarga. Enggak mungkin toh ada dodolan. Wong nyapa toh ada dodolan nih? Lek ngurusi piye dodolane? Lah Miss, misalnya dijual proyek kuantiti barangnya lebih banyak. Maksudnya ya lek satu picis dijual gitu toh. Bener. Kayak kue mau lo maksudnya ya barang kayak ngono, maksudnya ya pakan kucing memang tak dolan. Kan itu kamu beli buat ponakanmu, buat adikmu, pingin merasakan makanan-makanan dari Hong Kong seperti itu kan? Yo hitungane ngene lho Miss, hitungane kan wong lanang kan nggak mungkin tolek pemene wasul terus bano dia sempet beli ngene kan ribet toh, males sih toh. Wong kan mesti males toh. Lah aku sing ning kene. Dok, sebentar Dok, banyak orang yang di luar Jawa, mereka setuju dengan apa yang kamu katakan. Boleh nggak apa itu berbicara pakai bahasa Indonesia? Soalnya teman-temanmu setuju dengan apa yang kamu katakan. Jadi biar mereka paham juga. Kekecewaan kamu awalnya itu sampai kamu muntap ini kapan kamu kirimnya? Aku kirim itu tanggal di sini ada. Jadi teman-teman, aku itu kirim lewat pos, aku ambil speed post karena aku mau cepat, ya kan? Kalian tahu sendiri kan kalau di Hongkong ini seperti apa prosesnya. Kalau dulu kita kirim 1 bulan, 2 bulan sampai. Lah aku kan nggak mau yang seperti itu. Jadi ini aku pakai yang speed post 3 sampai 14 hari. Paling estimasi waktunya segitu ya. Nah, aku itu kirimnya tanggal 24 bulan 10. 24 bulan 10. Oke. Bulan 10. 2023 itu langsung diproses dan langsung ada apa trackingannya kan. Kalau yang speed post ini pakai yang EMS itu kan bisa di track kan. Nah itu baru aku track terus dan sudah sampai di Indonesia ada trackingannya. Aku kirim ya Miss. Sudah trackingnya sudah dikirim ke aku. Sampai Indonesia kan sudah kan? Betul. Berarti nggak nyantol nih Hongkong kan? Betul. Udah sampai di Indonesia. Nah, dan itu prepare to customer otomatis kan itu udah di bea cukai. Betul. Dan bea cukai juga pihak bea cukai juga
aku datang di kantor posnya. Kebetulan kantor posnya dekat sama sini ya. Jadi aku datang di kantor posnya, aku tanya, kenapa paketanku kok macet di sini? Macet di mana? Ini kamu lihat trackingannya, tak tunjukkan trackingannya ini. Oh, ini masih di bea cukai, masih di custom, prepare to custom kayak gini. Jadi ini masih di bea cukai, masih diperiksa di bea cukai. Jadi nanti tak bantu kamu untuk menghubungi pihak bea cukai. Nah, nanti pihak bea cukai sendiri akan telepon kamu, kamu angkat aja, ya kan? Terus? Nah, setelah telepon dan disuruh untuk membayar bea cukai, barangku baru bisa nyampe, barangku baru bisa dikasihkan loh, baru bisa didistribusikan door to door, tapi aku harus membayar 5.037.000 itu tadi. Oke. Dan teman-teman tahu barangnya sebelum aku post aku videokan kan, aku videokan lengkap ini detailnya apa aja yang aku kirim, dan aku masih ingat betul kalau misalkan ada barang yang mahal atau ada barang yang branded kayak gitu, bolehlah kita membayar bea cukai yo, memang seharusnya seperti itu, prosedurnya kan seperti itu, dan kita tidak mau menyalahi prosedur apa yang berlaku di Indonesia, ya kan? Jadi kalau misalkan barang branded kena bea cukai berapa puluh persen, apa 10% ya, 10% kayak gitu kita bayarlah, oke, karena kita benar-benar ngirim barang branded. Nah, ini barang branded nggak ada, di situ juga ada ditulis pajak barang mewah, itu kan barang branded kan? Itu juga 0. Miss, di situ ada toh? Iya, betul. Pajak barang mewah 0, pajak dumpling juga 0, 0 rupiah ya, teman-teman. Jadi tidak ada pembayaran untuk barang mewah dan pajak dumpling itu tadi. Dan yang harus dibayarkan itu sebagai berikut. Tak kasih tahu, pajak biaya masuk, tak rincikan ya. Pajak biaya masuknya 2.130.000 itu baru masuk ke Indonesianya itu loh. Baru masuknya udah harus bayar 2.130.000. Pajak penghasilan, kita sebagai pembantu ini juga ada pajak penghasilan, guys. Hati-hati ya, jadi ada pajak penghasilan ini, dengarkan teruskan Mbak. 1.583.100. Oke. Pajak kita dengan pajak pegawai negeri sipil lebih mahal pajak kita, teman-teman. Terus ada bea masuk tindakan, pajak pertambahan nilai, aku nggak paham ini pertambahan nilai ini apa yang ditambah, aku nggak tahu ya. Tapi itu nominalnya 1.278.964 rupiah. Pajak pertambahan nilai. Aku nggak paham ini pajak pertambahan nilai ini untuk apa, dan apa sih ditambahin nilai ini aku nggak tahu juga, nggak paham maksudnya. Iya. Terus bea masuk tindakan pengamanan ya, mungkin itu bea masuk apa ya, ecer-eceran kayak gitulah, 35.000 rupiah. Jadi totalnya semua ada 5.037.064 rupiah. Oke. Ikut duit kabeh. Iku duit kabeh, lek golek ndas dikene sikil-sikil tidak endas. Teman-teman tahu sendiri kan, kita cari uangnya kayak gimana, kaki di kepala, kepala di kaki, pagi sampai malam, ada yang jam 2 pagi baru istirahat, dan kalian diperas bea cukai sebegitu besarnya keringat kita, yang katanya kita ini adalah pahlawan devisa negara. Masa pahlawan diperlakukan seperti ini? Masa Soekarno kayak yo diperlakukan seperti ini, yo nggak mereno, pasti bakal mereno toh? Nggak, maksudnya kayak gini loh, itu kan hak kita, maksudnya kayak misalnya hak kita sebagai warga negara loh. Kayak misalnya disuruh bayar bea cukai karena barangmu ini mewah, barangmu ini branded, harganya kamu beli 20 juta lebih dan kamu kena bea cukai 15% lah, 10% lah, oke, bayar. Soalnya kita merasa kita membeli, lek pemene awakmu ora gelem bayar, ya nyapa awakmu tuku barang mewah. Betul. Setuju. Tapi ini kan maksudnya barang yang tak kirim itu kan bukan barang mewah, dan di situ ya harus tertera bukan barang mewah, pajak barang mewah 0 rupiah. Berarti kan nggak ada barang branded di kiriman aku, di paketku. Betul nggak sih, Miss? Betul. Tapi kenapa aku kena pajak 5 juta lebih, padahal barangku ikut 2 juta paling nggak nyampe. Loh, aku cuma minta, misalnya aku minta di kantor pos
pos misalnya barangku itu hilang, aku minta pergantian orang kantor pos, aku cuma minta 600 dolar teman-teman. Oke, jadi barangmu hilang cuma digantikan 600 dolar. Seandainya barangmu hilang cuma diganti 600 dolar. Lah ini malah kena pajaknya 5 juta, kan lebih dari 2.500 Hong Kong dolar. Bener nggak? Lah, itu betul sekali. Karena ini kan di sini kan wis ditulis, kalau otomatis kalau di sini ditulis lah, aku misalnya kan otomatis barang itu nggak barang begitu berharga atau kok, dan aku yo nggak apa jenis dek luar pikiranku lah barang itu bisa dikena pajak segitu lah. Misalnya barang itu nanti misalnya hilang kok gimana, kok misalnya itu barangnya berharga, aku pasti di sini tulisnya nggak 600 dolar kok, pasti aku nulisnya 1.000 lebih juga. Dan misalnya di situ ada barang mewah, ya nggak sih? Oke, tapi kan kamu sudah dengar, Dok, sekarang yang akhir-akhir ini itu sangat ribet sekali dengan bea cukai ini. Teman-temanmu pada nge-share nih, nggak tahu ini bisa tembus 1.000 nggak? Jadi teman-teman ini saya nggak tahu nih, kalian bisa nembus 1.000 nggak sih saat saya live ini, biar bea cukai atau staf khusus Menteri Keuangan juga bisa ngecek. Tolong share. Kami ini diperhatikan, walaupun kami di luar negeri, tapi kami juga warga negara Indonesia sah. Aku di akte, nggak di akte ya raiso ini. Di KTP ya si enek. Kami juga masih warga negara Indonesia, kenapa nggak diperhatikan juga? Kenapa kita dianak tirikan? Kenapa barang-barang mewah, barang-barang branded punya petinggi ngono kan langsung bisa masuk? Kenapa barang kita barang PT raiso masuk? Kenapa? Iya, karena memang apa ya, Mbak Eki cuma kirim sandal karena baju yang dibeli dari Indonesia ya Mbak ya. Iya. Sedih banget, memang sedih ya. Kalau kemarin Sempak itu sudah clear ya, karena mereka bilang salah input. Jadi staf khusus Menteri Keuangan bilang Yuni sering kirim sempak. Lah waktu itu kan mbaknya yang kirim sempak itu nggak ngobrol. Sekarang saya nggak mau nih, takutnya fitnah lagi. Ini saya langsung mbaknya yang ngomong sama kalian. Jadi saya nggak tahu nih bisa tembus 1.000 nggak ini penontonnya. Kenapa kalau bisa? Fitnah ya guys. Ini nggak fitnah ya? Tak video juga sebelum barang itu dikirim, dan semisal ini viral terus habis itu di dalam situ ada barang berharganya, aku siap menanggung jawab, aku siap tanggung jawab. Aku di sini menyatakan aku siap bertanggung jawab apabila sing tak video kuwi ndak enek sing tak video videoku gak enek, terus baru nek kerdusnya langsung meremor enek mas kintalan atau mas batangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke, ini nanya nih, Kak, kemarin kan yang kasus besar adalah Jawa Timur nih. Kamu Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Barat? Aku Jawa Tengah, aku aslinya aku Jawa Timur, cuman aku kirimnya dari Jawa Tengah, di Grobogan Jawa Tengah. Oke, berarti jadi aku kirimnya dari Jawa Tengah, jadi ini nggak kasus Jawa Timur ya teman-teman. Oh, oke. Ini mungkin kemarin bea cukai atau kantor posnya salah input nih yang Jawa Timur. Ayo, masa Jawa Tengah juga salah input nih Pak Menteri? Ayo Bapak Menteri, staf khusus Menteri Keuangan, Pak, apakah cuma Jawa Timur aja yang diseleksi menyatakan salah input, Pak? Perlu dicek mungkin, Pak? Benar nggak, Mbak? Recording Iya, stopped. harus. Recording in progress. Kami misalkan semisal kayak gini ya Pak, Bapak-bapak yang terhormat, tolong semisalkan kami kirim barang branded, barang mewah, kalian boleh mengambil pajak, dan itu kewajiban kami untuk membayar pajak sebagai warga negara yang baik, ya kan? Oke, tak bayar pajaknya misalnya itu barang mewah, tapi di sini kan tertera dengan jelas pajak barang mewah aja 0, dan sing tak kirim itu sama sekali bukan barang mewah, dan saya ada videonya, semisal nanti dicek dan itu yang di video dengan di kardus itu beda, bolehlah diambil, bolehlah saya tanggung jawab sepenuhnya sebagai warga negara yang baik. Semisalkan saya disuruh bayar bea cukai karena itu ada barang mewahnya, barang branded, aku kirim jam ratusan juta piye ngono, tapi yo kok ndi duit itu jam ratusan juta. Duh, ngeluh dasku ya, Nduk. Ngomong gede-gede, dasku ngeluh, Nduk, gak masuk, Nduk. Misalkan kayak gitu kan, misalkan itu kan namanya penyelundupan loh, Miss. Oh, penyelundupan, oke. Bahasamu semakin dukur ya. Oke, terus. Jadi ini karena kamu dari nadamu kamu itu
pingin ngamuk, pingin nesu. Miss, aku lagi mau dikongkon sabar. Jangan pakai bahasa Jawa, kasihan yang di luar Jawa. Kayak gini ya guys, misalkan aku disuruh sabar, iya, oke, aku sabar. Aku bener-bener sabar, wis. Aku kirim juga ada juga satu paket, tapi aku pakai kargo dan itu nggak aku permasalahkan misalnya toko Yokono atau toko Yokono. Tapi ini pos dan bea cukainya sudah mengkonfirmasi sendiri. Jadi aku yo piye lek pemene arep enggak ngono. Lek misalnya barang sing tak paketnya kemarin itu Tomis, itu aku udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan belum sampai dan aku tidak sama sekali mempermasalahkan itu. Sama juga barangnya yo barang-barang CPD juga, cuman kayak yo tas sama baju kayak gitu loh. Ada panadol juga. Jadi misalkan itu kena aku piye yo wis enggak apa, tapi yo misalnya enek Pakai bahasa Indonesia, Nduk. Tak keplak kan kok biar Pak Menteri ini gak iso bahasa Jawa, ntar ngewengkel enggak tindak lanjuti enggak? Semisal disuruh untuk membayar untuk paket yang saya kargokan itu saya bersedia asalkan kuantiti barangnya sama tagihannya itu yo bisa diterima sama nalar lah. Saya pasti akan bayar kok, saya warga negara yang tertib juga kok, saya nggak pernah melanggar peraturan Indonesia. Oke, segini ya Dok ya, sekali lagi saya ini pingin ngomong sama kamera aja deh, kan saya juga nggak tahu ngomong sama siapa. Sebenarnya komplainan tentang pemungutan bea cukai sudah sangat over sekali Bapak. Sampai saya itu kemarin sudah bilang toh saya tidak mau bahas lagi bea cukai dan jangan telepon saya lagi tentang bea cukai karena aku ki udah capek Nduk. Karena saya pribadi terlalu banyak. Iya, saya sendiri tuh dapat keluh kesah dari kalian itu malu. Saya tuh sudah malu karena saya tidak bisa melakukan apapun. Saat sekalian komplain sama saya nggak bisa melakukan apapun. Cuman memviralkan aja. Yang viral aja capek loh saya. Yang Mirano tuh saya udah capek. Saya sudah nggak mau. Saya sudah dibilang sama sekali ada tanggapan. betul. Jadi emosi, kecewa, dan mereka selalu mengatakan melindungi rakyat yang ada di Indonesia, tapi mereka tidak pernah berpikir mereka juga punya rakyat yang di luar negeri. Itu yang sebenarnya saya sedih ya. Karena kalian selalu bilang melindungi rakyat yang ada di Indonesia, tapi mereka tidak pernah mikir bahwa kami juga rakyat. Saya itu juga rakyat. Saya juga rakyat. Saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Apalagi cuman ngirim makanan ke Indonesia. Oke, makanan yang dilarang, katakan apa yang dilarang. Jadi kayak panganan kucing itu nggak boleh dikirim, ya kita nggak ngirim gitu loh. Jadi saya tuh jujur kecewa ya. Kemarin Pak Benny sempat ngomong sama saya, Mbak Yuni nggak boleh putus asa. Tapi capek aku Nduk. Aku bener-bener tuh capek. Aku tuh capek banget dengerin bea cukai nih. Tapi saya nggak tahu apakah bea cukai dengar atau nggak dengar. Atau mereka memang nggak tahu. Atau dengar tapi pura-pura nggak dengar karena ketutupan. Yeah. Ketutupan apa lah? Ketutupan permasalahan internal. Bukan, ini meres Nduk, ini meres. Kalau ini saya sudah ke hal yang meres ya. Sekali lagi ini hal yang meres ya. Saya cuma pingin bilang sama pemerintah nih, kalau zakat itu dari orang kaya ke miskin, kalau pajak dari orang miskin ke orang kaya dong ini namanya. Kan kita miskin nih. Dari mana dihitung dengan pajak penghasilan? Kenapa harus kena pajak penghasilan? Ini buat Bapak Menteri, Bapak staf khusus Menteri Keuangan yang kemarin sempat telepon sama saya dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan input. Saya nanya nih Pak, dulunya nggak ada nih Pak tentang pajak penghasilan pembantu kirim barang. Apakah itu juga baru atau salah input Bapak? Jadi itu nominalnya tidak sedikit 1 juta lebih, sedangkan kami di sini gajinya 9 juta. Lebih 9 juta. Kotor. Masih Kotor. Dan saya tahu pemerintah tidak akan mendengarkan suara saya, makanya saya bilang saya sudah jegek. Saya sudah nggak mau bahas lagi.
Iya, namanya perlindungan yang seperti apa sih sebenarnya? Selalu membuat kebijakan kan harusnya untuk rakyat. Ya betul. Benar nggak? Kan katanya kalau aturan kan buat rakyat, kan benar nggak sih? Ya betul. Aturan untuk rakyat dan rakyat wajib untuk mematuhi. Tapi kalau aturannya seperti ini, siapa yang akan mematuhi kalau sistemnya saja seperti ini? Gimana caranya mematuhi sedangkan peraturannya aja kita nggak jelas? Nggak ada pemberitahuan, para PMI nggak boleh kirim ini, para PMI nggak boleh kirim ini. Ini nggak boleh, kamu kirim barang nominalnya nggak boleh lebih dari 1 juta, 2 juta, kayak gitu. Harus ada pemberitahuan. Oke. Dan Presiden sudah mengatakan bahwa cepat untuk ditanggepin. Presiden aja nggak dihiraukan, apalagi suara kita, sayang. Nggak didengar. Hah? Suara kita nggak didengar, Miss. Apa toh kita ini loh, cuma rakyat kecil, pembantu pula, dari luar negeri pula. Makanya perintah Presiden aja tidak cepat dilaksanakan, apalagi kita yang komplain dong. Benar gak sih? Setidaknya tolonglah didengarkan. Kami ini warga negara Indonesia, kami juga warga negara Indonesia, kami juga butuh keadilan. Dan jangan dianak-tirikan. Kami juga, kalau misalkan kami pulang juga kami pasti bayar pajak kok. Kami pulang juga bayar pajak, kami nggak ilegal, kami nggak warga negara ilegal, kami nggak warga negara asing. Kami pure dari Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Cuma kami cari penghasilan di negara orang. Tapi bukan berarti kami nggak Indonesia. Kami masih tetap Indonesia, Bapak. Jadi tolonglah secepatnya buat aturan itu, secepatnya jangan sampai barang kami numpuk dan berjelimet kayak gitu. Anaknya Mbok Paijem kemarin telepon itu sudah nungguin di mak, sempakku mak, orang teko mak. Ada yang telepon saya, sayang, anaknya yang nanyain ke saya, lah aku itu bukan pakai biaya cukai loh le. Lah ibuku bilang kirim sudah lama, suruh tanya Miss Yuni loh. Saya bukan biaya cukai, saya nggak tahu, sayang. Tapi setidaknya Miss Yuni dapat menyampaikan aspirasi kita semua, dapat mewakili suara-suara kami semua para PMI di sini, dan kami sangat berterima kasih kepada Miss Yuni karena saya ini di Hong Kong kurang lebih 8 tahun ya, Miss. Baru kali ini saya menemukan seseorang yang bisa mewakili isi hati kami semua, dan alhamdulillah kami punya Miss Yuni di sini. Dan tolong Miss jangan berhenti berusaha untuk membenarkan semua sistem yang salah. Tapi karena kita nggak ngada-ngada, kita benar-benar pure seperti itu. Tapi kan masih banyak juga yang nggak setuju dengan apa yang saya lakukan, Dok. Mereka bilang saya kurang. Tidak bisa. Kak misalkan nggak setuju, yuk ini wae nggak setuju. Kak misalkan ada yang nggak setuju karena apa? Karena kita harus taat peraturan, sayang. Mereka bilang bahwa saya harus membela bea cukai walaupun salah. Membela bea cukai walaupun salah. Betul, karena itu sudah peraturan pemerintah. Oh, seperti itu. Berarti buang aja loh kami nggak usah di Indonesia kan sekalian. Ya, karena ada yang bilang bahwa saya itu tidak tahu aturan bea cukai. Aturan bea cukai itu sudah bagus. Saya nggak tahu bagus buat siapa ya, tapi bagus untuk buat siapa? Karena itu Miss Yuni nggak mau lagi bahas bea cukai, Dok. Ngeri sedap. Jangan Miss, kami butuh Miss Yuni. Miss Yuni harus tetap berusaha. Kalau nggak Miss Yuni siapa lagi, Miss? Kami ini loh yo sengsara di sini. Kami ini di sini nggak enak-enakan terima gaji. Kami ini banyak loh kan keperluannya di Indonesia. Kami juga ada keluarga di Indonesia menanti kapan pakai teko mak, kapan pakai teko. Sedangkan yang kalau misalkan yang dipakai itu barang yang mudah rusak, Pak, bapak-bapak, mohon didengarkan. Kalau misalkan barang-barang yang dipakai itu barang-barang yang cepat rusak, dan sedangkan kami di sini tidak tahu peraturannya, dan kalian kalau tidak diurus memusnahkan begitu saja lah. Kita ini juga beli itu pakai uang loh, Pak. Hasil kerja keras kita loh, Pak. Keringat kita loh.
Kenapa mulai tadi kamu berpikir barang-barang kalian tuh akan dimusnahkan, Bu? Karena saya dapat informasi seperti itu per tanggal sebentar ya Miss. 2000 kardus milik PMI masih tertahan di Bea Cukai Semarang. Ini maksudnya kayak gimana? Oke. Ada kok itunya, artikelnya ada juga, banyak sekali yang seperti itu. Dan katanya kok misalkan kita tanya, pasti jawabannya menunggu peraturan baru. Kapan peraturan yang tidak pernah dibuat akan diberlakukan, Bapak-bapak? Peraturan yang tidak pernah dibuat tapi mau menunggu diberlakukan, seperti itu maksudmu? Tapi menunggu diberlakukan, iya. Lah itu peraturannya kayak gimana? Misalkan itu peraturan itu, untuk siapa peraturannya? Kok misalkan untuk PMI, kenapa kita diberitahu, ya kan Miss? Oke, jadi harusnya dikasih kisik-kisik dong, peraturannya itu seperti ini. Tahu dong, peraturannya seperti ini. Kalau kalian mau kirim seperti ini, ada lah minimal penyuluhan dari KBRI bisa kan? Iya. Iya, KBRI ada bea cukai loh. Baru saya tahu kemarin Pak Doni bilang di KJRI itu ada bea cukai. Paling tidak bea cukai dari KJRI itu bea cukai dari KJRI itu dia ngurus sono toh. Kalian di sini kenapa? Kalian di sini ngapain? Ngurus siapa? Iya. Kalau misalkan ada peraturan sing bagaimana? Masih sibuk, Mbak. Bapak-bapak masih sibuk, Mbak. Bapak-bapak masih sibuk. Ngurusin apa? Ngurusi peraturan, Mbak. Peraturan yang seperti apa? Yang belum dibuat, Mbak. Lama bener. Peraturan yang belum dibuat. Dan kami disuruh menunggu peraturan yang belum dibuat sementara barang kami terlantar di sana. Benarkah begitu, Bapak-bapak? Sementara barang kami, kalian tidak tahu kan itu isinya apa? Kok misalkan Queen, bu isinya ude-ude barang ngono. Kayak megara tadi kayak ini anaknya, kan kayak anaknya ude-ude loh. Masuk menunggu bosok baru mau sampai nenek anaknya. Karena onde-onde kali dikirim no, Mbak, melanggar peraturan. Iya kan basah, tapi ude-ude kering kan ya nenek Omis. Oh, onde-onde kering. Waduh. Kan ada kadaluarsane. Kowe koyoke ate netesne banyu mata. Air matamu netes ngono ta? Ya gimana, Miss? Kita ini warga negara Indonesia kan kok kenapa kok dianatirikan? Loh katanya ini kan pahlawan devisa. Kami menyumbang penghasilan negara Indonesia. Katanya kami pahlawan, masuk pahlawan diperlakukan seperti ini. Kami lo nggak penyelundup narkoba ngono kayak nek Pak. Lo kami juga baik-baik. Kami bekerja di sini demi memperjuangkan masa depan kami. Karena di Indonesia, bapak-bapak sendiri juga tahu cari kerja susah, apalagi kami yang basic pendidikannya seperti kami. Apa sih yang bisa kami lakukan di Indonesia, Pak? Kami ini berjuang untuk orang tua kami, Pak, untuk masa depan kami. Tapi kok yusik dia nak tirikan neng negara ini dewe, padahal kami kirim ke negara lain, taruhlah Jepang, taruhlah Korea. Aman Pak, bebas hambatan, langsung sampai 3 hari pun sudah sampai. Dan bea cukai mereka di negara-negara maju itu, mereka bea cukainya tidak serumit Indonesia. Tapi kenapa Indonesia harus seperti ini, Bapak? Apa kurang toh gajimu? Apa kurang pemerintah yang bayari sampean? Saya dadak kudu meres keringatnya kami juga. Kami loh ya PMI. Mekur kerjanya mekur babu, mekur musik WC. Lo kalian lo sampai enak kerjanya nggak AC, kan basic pendidikannya tinggi, enak toh. Kok mau ngurusi sistemnya ya sih bobrok kok ngene. Kami kecewa Pak, nggak cuma saya, teman-teman saya juga. Kami di sini Pak, nggak cuma seumuran kami ini aja. Kalau misalkan masih seumuran aku ngene iki yo. Kalau misalkan masih seumuran saya dengan peraturan yang begitu rumitnya, kami insya Allah kami masih bisa dan kami pasti
bakal mentaati peraturan itu. Pasti. Karena kami juga warga negara Indonesia dan kami tahu peraturan. Kami nggak mau kok Pak melanggar peraturan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang PMI di sini yang sudah tua dan mereka kebanyakan gagal teknologi seperti Miss Yuni? Gaptek pengen ngelone aku gaptek. Gaptek. Sama yo ngomong ngono. Lek gak iso buka mah. Heeh. Dan semisalkan kayak saya nggak ngerti apa-apa dan sedangkan mereka untuk kirim uang ke negaranya sendiri aja Pak, mereka titip ke temannya yang bisa. Nah, mereka kirim barang dia anaknya. Sedangkan dia kirim barang dia anaknya, titip sama temennya, dititipkan temannya, dan sampai sana masih dijigal sama bea cukai. Padahal itu yuk titip ke anaknya, nek kono ngarep-ngarep yuk kok sempak lo mau. Arek-arek ngomong semua katanya kamu mewakili arek-arek yang sedang galau. Suara hatimu sama dengan teman-temanmu yang saat ini paket dan sama dengan kamu. Ya memang seperti itu. Kalau aku ya banyak, soalnya aku banyak dengar teman-temanku, kakekku kok belum nyampe, paketku ada yang hilang. Kemarin ada temanku paket paket barang ditaruh di koper, ditaruh di kardus Miss. Ya aku nggak tahu itu salah atau benar, nggak ngerti ya. Cuma kan ya memang kalau misalkan prosedurnya harus dicek melalui proses pengecekan bea cukai, oke nggak apa-apa, wong memang harus seperti itu ya kan. Berarti bea cukai ini melakukan tugas ya kan. Tapi barang itu banyak yang hilang Pak. Kami nggak menyalahkan bea cukai, mungkin ada oknum-oknum dari bea cukai yang nakal juga. Ya nggak menyalahkan semuanya ya Pak, nggak menyalahkan semua petugas bea cukai atau gimana pemeriksaan itu, kami nggak menyalahkan. Cuman mungkin ada oknum yang sengaja untuk pengen lah barangnya babu-babu Hongkong, pengen barang Hongkong. Kan kayak gitu. Tapi kan gini Dok, sebentar. Barangnya banyak yang hilang. Sebentar, barang-barang yang hilang itu yang bagus, yang jelek ada. Ini kan lucu ya, benar nggak sih? Jadi betul sekali. Mereka itu pintar memilah-milah yang mana yang bagus, mana yang tidak. Ya, kalau misalkan kayak gini, oh ini barangnya bagus, jadi kena bea cukai loh. Kenapa nggak ada pemberitahuan? Kan seharusnya ada pemberitahuan. Ini barangnya ini perkiraan harganya segini dan harus membayar pajak segini. Setelah membayar pajak 10% apa berapa gitu barangnya dikembalikan. Nah ini loh pemberitahuannya nggak enak, mereka ujuk-ujuk barangnya hilang. Seperti maling. Iya, ngambil secara tiba-tiba kan maling, tetap maling. Ya maling dong. Kecuali kalau kalian ngambil itu dengan tujuan karena barang ini mewah, barang ini termasuk barang mahal, jadi harus kena bea cukai. Oke, nggak apa-apa, tapi kan harus ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan tertulis Pak, karena kami juga iso moco kok, walaupun dikasih pemberitahuan kok nego surat di dalam kotak itu. Pemberitahuan ada barang yang disita, barang sebagai berikut dengan perkiraan, walaupun kalian nggak tahu harganya tapi dikira-kira ya, misalnya kayak menurutmu itu mahal ya, kira-kira barangnya regane sak piro kayak ono kasihan bea cukai pajak barang itu sekian persen, total jumlahnya segini, bisa diurus di sini. Dan nanti kalau sudah diurus dan dibayarkan pajak itu bisa barang bisa diambil. Seharusnya kan seperti itu. Kalau misalkan dengan tujuan bea cukai, dengan tujuan pajak karena barang mahal, dengan tujuan pajak barang mewah loh. Tapi kalau barang mewah tiba-tiba hilang dan tidak ada pemberitahuan loh, kayaknya nggak boleh nanti Pak. Kita nyarinya di mana? Barang kita yang hilang. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ya kita kan nggak tahu ini hilangnya di mana, di bea cukai atau pihak pengirimannya yang nakal, kan kita nggak tahu. Tapi kan setidaknya kan harus ada kalau misalkan ada barang hilang. Tapi yuk sering sih barang-barangnya teman-temanku hilang kayak gitu. Di mana barangnya kayak gitu? Dan kenapa barang yang hilang mesti barang sing apik-apik? Kalau misalkan baju kaos sing apik, sing enak tulisannya merek. Padahal dulu sebelum ada peraturan ini kan banyak atau sing kirim baju-baju bekas kayak gitu kan. Itu sebelum ada peraturan barang pindahan itu loh ya. Dan barang-barang yang bekas-bekas kami pakai ini aman. Aman sekali. Sampai di
Tapi baju sing masih baru, sing arepe katene dikekne anake, katene dikekne bojone, hilang. Kan ngerti barang, kan berarti ngerti di barang anyar, di barang bekas. Oke. Dan kenapa sing hilang harus barang anyar? Kenapa yang hilang harus barang anyar? Oke, barusan Bapak Menteri Staf Khusus Menteri Keuangan memberikan nomor salah satu customer service-nya, gak tahu ya customer service-nya siapa ya. Jadi ini saya lagi menanyakan, Dok, karena sekali lagi kan kita berusaha mencari yang terbaik, solusinya seperti apa dan bagaimana. Karena sekali lagi kan kita nggak tahu nih. Jadi ini saya sudah buat teman-teman yang di layar YouTube pasti ngeliat ya. Jadi bea cukai masuk rinciannya 2 juta lebih, pajak penghasilan, pajak penambahan nilai itu semua ada di situ. Jadi kalian bisa lihat di Facebook ya. Di YouTube, sorry, kalau di YouTube sangat jelas sekali. Nah, saya nggak tahu harus bagaimana dan seperti apa ya. Saya tunggu jawaban dari Bapak yang terhormat aja, karena beliau tidak ada jawaban sampai sekarang. Kita tungguin, Dok ya. Teleponmu sudah 1 jam, tak matiin, saya tak nelpon pusat dulu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Oke, jadi saya akan telepon pusat karena saya sudah mendapatkan nomor telepon dari Pak Menteri Khusus, Staf Khusus Menteri Keuangan. Apakah diangkat atau tidak, saya kurang tahu. Oke, tidak diangkat. Oke, sangat sulit sekali ya mencari tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Saya mau ngomong apa ya? Saya setidaknya saya sudah menembusin pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak menanggapinya, ya jangan salahkan rakyat ya. Kalau kayak gini kan, kalau rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, apa ya? Karena saya ini langsung menghubungi pemerintah ya. Tapi kalau tidak ada jawaban, bahkan tidak peduli, ini kesannya kan seperti mbaknya tadi merasa sangat kecewa, seolah-olah dianaktirikan gitu kan. Kekecewaan itu pasti ada ya buat teman-teman. Jadi saya memahami kekecewaan kalian. Gak tahu harus ngomong apa. Bener gak sih? Saya itu sampai malu loh. Jujur saya itu sampai malu. Harus ngomong apa lagi? Bener gak sih? Saya gak tahu harus ngomong apa lagi. Ngomong apa dan bagaimana saya itu gak tahu. Call dan WA. Viral duluan. Saya sudah ngomong sama Bapak ya. Saya takutnya viral duluan tanpa penanganan. Benar nggak sih? Soalnya yang dulu itu kan saya sudah menghubungi Jakarta untuk secepatnya disiapkan atau seperti apa dan bagaimana. Pinter-pinter dewe lur, belanja seperlunya, aji mumpung. Oke, lorone ati saat barang pajak yang tapi harus omah oke sing hilang, semoga petugas jujur. Nggak ditanggepin. Jadi banyak sekali yang nggak menanggepin ya ternyata ya. Oke, saya SMS Pak Doni juga nggak ada jawaban. Oke. Jadi nggak ada yang menanggepin saya ya. Ini kok lewes viral meneh, rame meneh kok. Sajane aku dhewe iki ra pengin viral lho, Mbak. Golek viral kok dadine gak penak soalnya. Ya, bener nggak? Engko lek wis viral jarene tidak memberitahu atau tidak mengoreksi